Resuman dari buku Hukum Perdata karya Marta Eri Safira MH. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah, NIM 102230818, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fadia Zanasmin dengan NIM 10223035. Saya Muhammad Rizko Noval dengan NIM 102230015, dan saya Muhammad Rian dengan NIM 10223032. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan dari kelompok 2 untuk membacakan resumen buku Hukum Perdata karya Marta Eri Safira MH. Perkembangan hukum perdata sejak kolonial sampai kemerdekaan. Hukum perdata itu dibagi atas 4 bagian, yaitu pertama, hukum perorangan atau hukum badan pribadi, personal rights, yang kedua hukum keluarga, yang ketiga hukum harta kekayaan, keempat hukum waris, yang kedua hukum orang atau personal rights. Hukum ini dibagi menjadi manusia sebagai subjek hukum, yang kedua kecakapan, ketidakkecakapan, dan kewenangan berbuat atau orang yang belum dewasa, yang kedua orang di bawah pengampuan seperti anak kecil yang belum berusia 17 tahun, yang ketiga orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Terus hukum orang bagian kedua. Berdasarkan hukum sebagai subjek hukum, secara prinsip sipil, badan hukum mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, badan hukum yang dibuat pemerintah atau perusahaan negara. Kedua, badan hukum diakui pemerintah. Ketiga, badan hukum yang diperbolehkan seperti yayasan, pendidikan, sosial, keagamaan. Pengertian badan hukum. Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa, yakni manusia. Selanjutnya, teori-teori badan hukum. Ada beberapa teori di sini. Terus pembagian badan hukum menurut pasal 1653 BW. Badan hukum yang diadakan pemerintah, badan hukum yang diakui pemerintah, dan yang terakhir badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu. Terus selanjutnya hukum keluarga atau family rights. Pengertian perkawinan. Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu terkandung dalam UU nomor 1 tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan itu pada UU nomor 1 tahun 1974 berikut kepada calon-calon mempelai yang merupakan persetujuan kedua mempelai, izin kedua orang tua, atau nilai bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, usia calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah, tidak dalam ikatan perkawinan, melarang ketiganya selamanya untuk menikah, dan tidak dalam masa iddah bagi calon mempelai wanita. Yang kedua, hukum keluarga bagian 2. Akibat hukum perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri dimuat di dalam UU nomor 1 tahun 1974. Diatur pada pasal 30 sampai dengan pasal 34. Harta benda dalam perkawinan. Dalam UU 1974. Ketiga, kedudukan anak. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Keempat, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kelima, perwalian. Selanjutnya, hukum kewarisan KUH Perdata BW dan gugurnya hak mewarisi karena daluarsa menurut KUH Perdata BW. Kewarisan dalam KUH Perdata. Pengertian hukum waris. Hukum waris itu sendiri adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal
833 KUH Perdata adalah proses peralihan hak seseorang kepada orang lain dalam segala tingkatan, dari pemilik yang sah kepada pemilik yang sah yang lain, seperti keluarganya, seperti kerabatnya sendiri, atau bahkan anaknya. Sistem kewarisan. Sistem hukum menurut hukum Islam didasarkan pada pengaruh hukum terdapat sebagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Unsur-unsur kewarisan. Yang pertama ada orang yang meninggalkan harta atau heir. Yang kedua harta warisan, Irvenes. Yang ketiga ahli waris. Daluarsa dalam kewarisan. Daluarsa juga menemukan hal dalam penerimaan pewarisan yang ditemukan dalam pasal 1055, yaitu hak untuk menerima suatu warisan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, termasuk sejak terbukanya warisan. Hukum perjanjian atau perikatan. Terjadinya perjanjian. Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara dua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antar dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Meskipun tidak searah, tetapi secara timbal balik, kedua kehendak tersebut akan bertemu satu sama lain. Berdasarkan pasal 1381 KUH Perdata, perikatan terhapus atau berakhir karena 1. Karena pembayaran, 2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, 3. Karena pembaharuan utang, 4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi, 5. Karena percampuran utang, 6. Karena pembebasan utang, 7. Karena musnahnya barang yang terutang, 8. Karena batalan atau pembatalan, 9. Karena berlakunya suatu syarat batal, 10. Karena lewatnya waktu. Wan prestasi dan akibat hukumnya. Pengertian yang umum mengenai wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sedangkan dalam istilah hukum, wan prestasi merupakan perbuatan melawan hukum kreditur akan hilang atau terhapus atas dasar alasan keadaan memaksa atau overmatch. Jika ketidaktepatan waktu pelaksanaan atau terjadinya kekurang sempurnaan pelaksanaan prestasi yang merugikan tertanggung terjadi di luar perhitungan penanggung. Dalam hal ini, wan prestasi tidak melihat atau bukan perbuatan melawan hukum. Untuk menentukan apakah seorang penanggung bersalah melakukan wan prestasi, subjektif berpendapat bahwa perlu ditentukan dalam keadaan seseorang penanggung itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada 3 keadaan itu. 1. Penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya, pihak penanggung tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang. 2. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Di sini penanggung melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang. 3. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya. Di sini penanggung memenuhi prestasi tetapi terlambat
jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Pembuktian. Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Jadi secara formal, hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RPG dan HIR. Sedangkan secara material, hukum pembuktian itu mengatur dalam tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat terbukti tersebut. Jadi pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Prinsip hukum pembuktian ada dua prinsip, yaitu tugas dan peran hakim bersifat pasif. Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Putusan berdasarkan pembuktian fakta hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Bukti lawan atau tagan bandwidth. Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian yaitu memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan. Dalam pasal 1918 KUHP Perdata mengatakan, suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak dengan mana orang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang pembuatan yang telah dilakukan kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan kata lain, pasal 1918 KUHP Perdata ini memberikan hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembuktian sebaliknya itu yang dimaksud dengan bukti lawan atau tagan bandwidth. Selanjutnya, macam-macam alat bukti. Dari urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, maka alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana di mana alat bukti yang paling utama adalah keterangan saksi. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan tindak pidana selalu menyingkirkan atau melenyapkan bukti-bukti tulisan dan apa saja yang memungkinkan terbongkarnya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelakunya. Sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian merupakan tindak pidana tersebut. Sebaliknya dalam praktek perdata, misalnya dalam perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, penghibahan, pewarisan, pengangkutan, asuransi, dan sebagainya, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Orang-orang tersebut di muka hakim diajukan sebagai saksi dalam pasal 184 KUHP Perdata. Dinyatakan alat-alat bukti dalam perkara pidana adalah A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, dan yang terakhir E. Keterangan terdakwa tersebut. Selain 5 alat bukti yang disebutkan dalam pasal 1866 KUHP Perdata maupun pasal 284 RBG atau 164 HIR. RBG atau HIR masih mengenal alat pembuktian lain yaitu memeriksa setempat dan keterangan ahli seperti yang ditentukan dalam pasal berikut. Pasal 180 RBG atau 153 HIR ayat 1 menyatakan, jika dianggap dan berguna maka ketua dapat mengangkat seseorang atau 2 orang komisaris daripada pengadilan itu yang dengan bantuan panitera akan memeriksa sesuatu keadaan setempat sehingga dapat menjadi keterangan kepada hakim. Oke, buat pembahasan selanjutnya yaitu adapun menurut KUH Perdata maupun RBG atau HIR, alat-alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri atas 1. Bukti tulisan atau surat. Menurut Abid Law,
Alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut dengan surat adalah pembawa tanda tangan bacaan, yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran. Alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan tulisan bukan akta. Jadi dalam hukum pembuktian, alat bukti terdiri dari 1. Akta, 2. Tertulis bukan akta. Yang selanjutnya, bukti dengan saksi-saksi. Pembuktian dengan saksi-saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian. Ada beberapa pendapat mengenai kesaksian. Menurut Abid Law, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan panca inderanya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang demikian. Orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah sebagai berikut. 1. Keluarga saudara atau keluarga karena perkawinan. 2. Suami istri dari salah satu pihak meskipun sudah cerai. 3. Anak yang belum berusia 15 tahun. 4. Orang gila. Selanjutnya, persangkaan. Alat bukti persangkaan diatur dalam pasal 310 RBG atau 173 HIR dan pasal 1915 sampai dengan pasal 1922 KUH Perdata. Persangkaan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Persangkaan atas dasar hukum undang-undang. 2. Persangkaan atas dasar kenyataan. Contoh-contoh persangkaan: terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata. Selanjutnya, pengakuan. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 311 RBG atau 174 HIR, pasal 312 RBG atau 175 HIR, pasal 313 RBG atau 176 HIR serta pasal 1923 sampai dengan pasal 1928 KUH Perdata. Pengakuan dibedakan sebagai berikut. 1. Pengakuan murni adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan disertai dengan jangkalan terhadap sebagian tuntutan si penggugat. Dan yang terakhir, pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Selanjutnya yaitu sumpah. Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 182 sampai dengan pasal 185 RBG atau pasal 155 sampai dengan pasal 158 HIR, pasal 314 RBG atau pasal 177 HIR, pasal 1929 sampai dengan pasal 1945 KUH Perdata. Menurut Abid Law, sumpah adalah hal menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada Tuhan dalam hukum acara perdata. Alat bukti sumpah ada 2, yaitu 1. Sumpah oleh salah satu pihak memerintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya, yakni sumpah pemutus. Yang kedua, sumpah yang oleh hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak. Selanjutnya adalah pemeriksaan tempat. Hakim, terutama pada pengadilan negeri sebagai judex facti, harus memeriksa fakta-fakta dari suatu perkara dengan sebaik-baiknya, sehingga ia mengetahui dengan jelas segala seluk-beluknya. Dengan itu, ia akan dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya menurut peraturan hukum yang berlaku. Dan pembahasan yang terakhir yaitu keterangan ahli. Mengenai keterangan ahli diatur dalam pasal 181 RBG atau 154 HIR yang menentukan jika menurut pertimbangan pengadilan suatu perkara dapat menjadi lebih jelas bila dimintakan keterangan ahli
atas permintaan pihak yang berperkara atau karena jabatan. Hakim dapat mengangkat seorang ahli untuk dimintakan pendapatnya mengenai sesuatu hal pada perkara yang diperiksa. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi hukum perdata karya Marta Eri Safira. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, amat dekat tuh.